Oke, selamat malam semuanya. Ini Talk edisi 16 Februari 2023. Seperti biasa, malam ini kita akan update market, IHSG, dan saham-saham, membahas saham-saham dari ide Bapak Ibu semua yang masuk di kolom komentar Talk edisi terakhir 15 Februari 2023. Ya, ada cukup banyak yang akan kita bahas nanti sesuai dengan permintaan. Jadi, kita akan bahas sesuai dengan apa yang ada di kolom komentar ya. Oke, lanjut. Kita langsung ke indeks. Hari ini IHSG kembali bergeraknya melemah 0,2. Kita anggap ini masih dalam flat, pergerakan mendatar. Ya, tentu saja dengan pergerakan seperti ini cukup ya bisa dikatakan kurang terlalu nyaman untuk trading karena akan banyak false signal mungkin yang Anda lihat hari ini naik besok tiba-tiba turun, atau yang tadi pagi naik tiba-tiba melemah di sesi kedua dan sebagainya ya, lemahnya transaksi ya. Jadi inilah yang membuat market menjadi flat ya, karena rata-rata memang dalam ketika indeks seperti ini ya buying powernya akan cenderung tipis. Kalau kita melihat dari pergerakan yang ada gitu ya, tetap ada saham yang naik ya, namun mayoritas ya akan muncul banyak false signal. Ya, false signal ini seperti misalkan false breakout, kemudian ada crossover tiba-tiba balik lagi, kemudian ada satu candle bullish bagus, kemudian tiba-tiba besoknya turun. Seperti itulah misalkan contohannya. Jadi dalam kondisi seperti ini, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita tetap trading, namun tidak seperti seagresif ya ketika market itu jelas trennya, entah itu downtrend ataupun uptrend. Yang kedua, dalam kita trading, ketika kita mendapatkan profit ya, sekecil apapun itu, selama itu memenuhi syarat yang kita bisa ambil, misalkan TP1 5%, 4%, 5%, dan sekiranya sahamnya tidak memungkinkan untuk melanjutkan kenaikan, jangan greedy dulu ya, ambil yang sudah ada dan ambil yang secukupnya ya, karena ini bukan di dalam tren bullish, strong bullish, bukan ya, ini dalam fase konsolidasi. Meskipun ini konsolidasi minor, nanti ada waktunya kita bermain agresif, kita trading agresif, kita mencari profit yang lebih besar, nanti ada waktunya. Yang jelas saat ini kita cenderung ya wait and see, melihat-lihat, dan kalau kita dikasih profit trading kita ya kita syukuri itu ya. Oke, seperti itu kira-kira pesan saya untuk Bapak Ibu secara general ya, sekali lagi secara general. Lanjut kita bahas ke saham. Yang pertama, mohon dibahas apakah Inco sudah bisa entry untuk swing. Oke. Ini ada dua pertanyaan Inco jadi target Inco sudah tercapai hari ini. Ini adalah target di pembahasan Talk sebelumnya, bahwa di area 69 sampai dengan 6750 adalah area gap yang berpotensi ditutup ya dalam jangka pendek, dan ini ya sudah tertutup. Nah, apakah dengan tertutupnya target ini, target turunnya ini, apakah bisa langsung kita beli? Menurut saya perlu kita lihat apakah di sini dia bisa bertahan atau tidak. Jadi wait and see dulu. Kalau ada satu candle bullish bagus, Anda bisa ikuti dengan proteksi di level di bawah ini. Seperti itu kira-kira. Nah, pertanyaan kedua, tadi saya lihat ada Inco juga. Jadi kita perlu jawab sekaligus supaya tidak mengulangi lagi pembahasannya. Nah ini ya, tolong bahas Inco strong downtrend bisa kembali. Ini mungkin nanya. Ketika Anda menulis di kolom komentar, ketika Anda menulis konsultasi di Telegram dengan advisor, sebelum Anda pencet enter ya, bacalah pelan-pelan apakah apakah konsultasi Anda ini sudah benar atau belum penulisannya. Kenapa begitu? Agar jawabannya nanti juga sesuai, agar Anda tidak ditanya lagi maksudnya ini apa gitu loh ya, untuk mempersingkat proses ya, agar Anda cepat dapat jawabannya dengan cara menulis
di kolom komentar dengan baik dan benar. Ya kan? Nggak perlu saya ajari cara menulis kan? Ya, menulis yang benar, dibaca lagi, nggak mungkin salah kalau Anda baca lagi, ya. Tulis, dibaca, kemudian kalau sudah oke, di enter gitu loh. Jadi tidak perlu terburu-buru, ya. Oke, Inco strong downtrend, apakah bisa saya anggap ini kembali ke 4.500? Nah, ini 4.500 itu di mana? Ya, di sini ya. Nah, ini kan jauh sekali ya, 30. Sorry, ini dari harga saat ini 30-an persen. 4.500 itu 30-an persen. Apakah bisa ke sana? Saya akan jawab, apakah ini strong downtrend? Kita akan tarik trend line. Apakah trennya ini sudah downtrend atau masih uptrend? Ya, Anda bisa lihat ya. Jadi ini bukan saya yang ngomong ini uptrend atau downtrend. Ini jelas masih uptrend. Itu ya. Jadi jangan bilang saham turun kemudian tiba-tiba menyimpulkan ini strong downtrend, atau ada saham naik, misalkan naik banyak 14%, 15% tanpa melihat chartnya, Anda bilang itu strong uptrend. Ya, uptrend atau downtrend atau konsolidasi itu dilihat chartnya, ya, bukan naik dan turunnya, tapi dilihat trennya, ya, seperti ini. Jadi masih uptrend. Nah, apakah bisa kembali ke sini? Ya, dengan logika dia kalau turun ke 4.500 baru itu bisa dikatakan mulai downtrend. Nah, sekarang ini ya belum ke sana. Sementara ini tadi turunnya masih di situ tadi yang saya sudah bahas di awal. Kalau 4.500 berarti kan sudah cukup parah turunnya ya. Seperti itu. Oke, sudah saya jawab ya untuk Inco. Boleh bahas teknikal ISAT untuk jangka pendek dan menengah. Saya ambil jangka pendek ya, nggak ada jangka pendek dan jangka menengah, nanti direvisi karena berbeda gitu ya. Jangka pendek, bagaimana tanggapannya terkait Fitch Rating yang menaikkan peringkat ISAT, namun di saat yang sama labanya turun 30% secara tahunan. Sedikit aja ya, Fitch Rating itu apa ya, perlu diketahui nggak ada hubungannya dengan laba secara langsung karena itu adalah kemampuan pembayar utang ya. Kalau dia menaikkan, Fitch Ratingnya naik, berarti kemampuannya dia meningkat. Kemampuan meningkat tidak hanya disebabkan oleh labanya saja, ya. Jadi itu harus perlu diluruskan. Ya, itu sentimen bagus, namun laba turun itu tidak secara semerta-merta itu menjadi sebuah faktor ke peringkat. Ya, jadi peringkat ini kan banyak faktornya. Yang Fitch Rating itu Anda baca aja apa saja faktor-faktor yang membuat ratingnya naik gitu ya. Jadi itu perlu belajar lagi. Nah, kalau teknikal jangka pendek, kita akan lihat jangka pendek ya. Nah, ISAT ini saat ini dia konsolidasi ya. Lagi-lagi bukan saya ngomong, ini kondisi sahamnya memang konsolidasi. Ya, supportnya berapa? Di 53 dan 75. Jangka pendeknya bagaimana? Potensinya akan menguji resist konsolidasinya di 7.000 sampai dengan 7.500 seperti itu. Oke, tolong bahas saham Jekon, baiknya masuk di harga berapa untuk jangka menengah? Nah, jelas ya, jangka menengah berarti kita menggunakan weekly. Untuk dapat trading jangka menengah artinya dia harus uptrend dulu. Sedangkan saham Jaya Konstruksi ini belum uptrend. Belum uptrend, masih dalam proses. Kalau dia bisa naik kembali di atas EMA ya, yaitu di harga perkiraan ya, karena EMA itu adalah sifatnya dinamis ya. Kalau dia bisa naik ke 170 berarti baru mungkin akan dipertimbangkan untuk uptrend ya. Uptrendnya baru mulai berjalan karena ini sudah terkonfirmasi sebagai high low. Oke, uptrend itu adalah jika kita bisa menarik uptrend line. Kalau belum bisa ditarik, meskipun dia sudah di atas EMA ya, belum tentu itu akan uptrend. Bisa jadi dia konsolidasi dan sebagainya. Seperti itu. Oke, lanjut. Tolong bahas untuk GoTo, bahas apa ya? Nggak ada pertanyaan yang spesifik,
mohon maaf tidak kita bahas. Pak, mohon dibahas teknikal saham Medco. Bagaimana peluang Medco? Apakah dah? Nah ini loh, ya kenapa sih susahnya buat menulis lengkap ya? Apakah dah boleh antri? Kira-kira di harga berapa supportnya dan resisten jangka menengah? Jangka menengah, oke? Berarti kita menggunakan weekly Medco. Jelas ini sudah telat, momentum swingnya sudah lewat, kita sudah TP keempat bahkan untuk Medco ini, TP 4 1300 1400 ini ya kita sudah bahas berkali-kali di Gap Talk. Nah, berapakah supportnya untuk jangka menengah ya? Nah, di sini ada support yang cukup terlihat yaitu di 880 itu satu. Kalau support jangka pendeknya di 1050 atau 1055 ya. Untuk resistennya yang kemarin sudah dicapai yaitu di 1350 sampai dengan 1400 itu level barunya. Oke, seperti itu jawabannya. Tolong bahas saham Telkom secara teknikal, apakah sudah layak untuk masuk dan potensi rebound ke harga berapa untuk trading jangka menengah. Sekali lagi jangka menengah kita akan menggunakan weekly. Ini seperti ini ya. Telkom membentuk double top satu, kedua neckline resist sudah teruji, artinya ini reversal ya. Kalau reversal akan turun ke berapa? Ke 3360 atau 3300-an. Jadi ya belum menarik untuk saat ini. Mohon bahas TINS untuk invest teknikal fundamentalnya. Fundamental ya, bukan fundamental, beda ya. Teknikal jangka panjang berarti ya. TINS ini sudah pernah kita bahas berkali-kali juga terkait fundamentalnya, fundamental sekali lagi ya. Oke. Jadi ini performa sementara ini memang dia sangat terpengaruh oleh harga komoditas ya. Kalau komoditasnya belum naik ya tidak akan menaik seperti halnya komoditi stok yang lain. Kalau misalkan siklusnya belum uptrend ya saham-saham yang berpondasi pada itu ya nggak akan bergerak. Nah sekarang ini kalau kita lihat dari performance-nya di kuartal 2 dan 3 ini pendapatannya turun ya. Dan ini juga mengalami penurunan sampai dengan pos paling bawah yaitu pendapatan. Jadi tidak tumbuh di kuartal ketiga. Nah ini perkiraan itu masih akan tumbuh tipis di tahun 2022 ya. Ini laporan keuangannya belum rilis ya. Jadi kuartal 4 belum ada. Jadi perkiraannya dia akan naik tipis. Nah sedangkan TINS harga sahamnya sudah relatif sudah naik. Ya sudah naik. Tapi kalau misalkan Anda mau masuk di harga saat-saat ini mungkin perkiraan kita ini masih relatif di support, masih oke kalau tujuannya untuk invest. Namun TINS bukanlah tipikal yang bisa disimpan lama-lama karena dia siklikal. Kalau siklusnya sudah selesai jangan dipaksakan untuk menahan. Ya, kalau siklusnya baru mulai itulah waktu terbaiknya ya untuk masuk TINS. Sekarang ini dia masih dalam fase koreksi. Kalau fase koreksi ini selesai, Anda mungkin sudah punya, baru mungkin bisa ditambah. Ya, seperti itu. Tolong bahas Clipan Finance untuk swing trade. Oke. Untuk swing trade kita pergunakan daily ya. Nah, Cevin ini sudah mencapai target pertama di 0,3 yaitu di 352. Setelah mencapai target itu, ini sudah kita bahas, kemudian dia true back ya. Oke, jadi oh ya saya lupa info tadi true back ya. Nih saya balik sebentar, maaf. Ini ya yang dinamakan koreksi di dalam tren naik. Ini trennya ya, ini trennya, ini koreksinya, ini koreksinya, ini koreksi. Itulah yang namanya true back, lawan dari pull back. Ini sedikit edukasi. Nah ini kembali ke Cevin. Cevin ini juga, ini trennya,
Jadi jangan dibilang saham ini turun downtrend gitu ya. Ada yang namanya throwback, ada yang namanya pullback. Ya. Oke, jadi harus penonton Yev Talk harus tahu itu istilah yang harus dipahami. Ya, karena disitulah kalau trader harus paham itu. Ya. Karena agar Anda tahu memposisikan diri, jangan sampai misalkan saham pullback Anda untuk trend following, Anda dibawa turun gitu kan. Nah, ini throwback sekarang ini kemungkinan akan masih berlanjut karena transaksinya masih tipis banget. Ya, ini mungkin akan turun lagi ke 320, tapi secara jangka menengah, sekali lagi kalau Anda mau swing jangka pendek belum, karena ini volumenya lagi-lagi tipis. Kalau dia mulai ada rebound dengan volume, Anda bisa ikuti untuk swing ke 0,3 lagi ke 350 sampai dengan swing yang masuk akal di 0,6 yaitu 390 atau 400. Seperti itu, Pak Hadi. Oke, mohon bahas Pewon untuk trading. Pewon sudah pernah kita bahas, masih konsolidasi dan ya sementara ini dia masih belum menarik. Kalau menurut saya Pewon akan baru menarik apabila dia sudah keluar dari konsolidasinya. Seperti itu ya. Jadi kalau belum konsolidasinya ini belum dituntaskan, ya udah biarin aja. Karena kalau Anda memaksakan masuk, katakanlah di harga 460 ke sini cuma kurang dari 5%, sedangkan banyak saham seperti misalkan NICL yang naiknya bisa puluhan persen. Ya. Jadi untuk saat ini untuk Pewon ini saya lihat masih perlu menunggu terlebih dahulu. Oke, seperti itu. Tolong dibahas Toba untuk invest 3 sampai dengan 6 bulan. Best price masuk di harga berapa? Nunggu harga berapa? 3 sampai dengan 6 bulan ini kita anggap ini bukan invest tapi semi invest atau trend following. Artinya dia harus uptrend dulu. Ini menurut saya seperti itu. Lebih ininya ya, lebih tepatnya kalau misalkan invest garis keras, invest garis keras ya, dia akan hold fundamentalnya bagus, akan hold dalam jangka tidak menghitung bulan atau tahun, ya selama fundamentalnya bagus di hold. Kalau masih ada patokan waktu, ya pastikan dalam kondisi uptrend. Nah, sedangkan Toba sekarang ini masih downtrend. Buat apa? Jadi tunggu dulu dia reversal. Seperti itu menurut saya Pak Anwar. BSSR apakah sudah tercapai target turunnya? Masuk di harga berapa bagus buat swing? Oke, BSSR ini masih dalam fase konsolidasi juga. Kebetulan konsolidasi juga ya. Ini supportnya dan ini resistnya. Sehingga target turunnya adalah support konsolidasi. Sudah mencapai target turunnya, sudah target konsolidasi ya. Berarti potensinya adalah melanjutkan konsolidasi dengan potensi kenaikan di middle area yaitu di 4100 sampai dengan 4200. Seperti itu. Tolong bahas untuk jangka panjang secara fundamental MAPA dan MAPI lebih recommended mana? Kapan waktu yang tepat masuk BRI, BMRI untuk jangka panjang? Terima kasih. Maaf kebanyakan. Kita ambil salah satu ya, MAPA dan MAPI. Kita compare mana yang bagus, mana yang lebih baik, tidak mungkin ya pilihannya hanya dua ini ya. Jadi kalau secara teknikal MAPI uptrend jelas ya, baik itu jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Ini target kita sudah tercapai ya di 1420, target berikutnya ini di 1745. Kemudian ini secara teknikal ya, MAPA. Nah, MAPA ini terlihat baru keluar dari konsolidasi cenderung naik ya. Ini saham baru ya, dengan upside sekitar 71% sampai dengan 88%. Ya. Ini ya, perlu diingat upside-nya ini ya. Nah, dengan upside yang lebih besar daripada MAPI, oke. Apakah MAPA fundamentalnya lebih baik? Kita lihat dari sisi pertumbuhan dulu. Jadi pertumbuhannya untuk pos paling atas ya 2020 kita kita tidak eliminasi, tapi kita jadikan faktor yang tidak
kita dominankan karena 2020 ya nggak cuma MAPA atau MAPI ya, hampir semua sektor retail atau distributor yang bisnisnya itu trade ya kemungkinan akan terdampak ya, kemungkinan akan terdampak dan mengalami penurunan, dan itu hal yang natural, hal yang diwajarkan ya. Nah, kalau kita lihat pertumbuhan di tahun-tahun yang wajar, tahun-tahun yang normal, karena ini sekarang ini sudah mulai normal, pertumbuhannya ini rata-rata sekitar di angka 20 ya, di angka 20-an untuk pendapatan. Sedangkan operasional kita lihat di sini naik dan turun ya, naik dan ya cukup bagus, cukup agresif saya lihat dari operasional, kemudian dari bottom line-nya juga sangat agresif ya pertumbuhan untuk, jadi kita katakan ratusan persen kalau kita rata-ratakan ya. Kemudian di 2022 juga saya rasa ini melanjutkan pertumbuhan yang lebih agresif lagi karena lagi-lagi ya tahunnya sudah kembali normal, kondisi perekonomian sudah kembali setelah pandemi ya. Kemudian MAPI ini kan induknya ya. Nah, harusnya dia lebih moderat, harusnya ya kita lihat. Oke, pertumbuhan atas di bawah MAPA tadi di atas, rata-rata di atas 20 ya. Saya lihat sepintas. Kemudian kalau kita lihat bottom line-nya juga tumbuh agresif, sama ya, sama, operasionalnya sama. Nah, kita lihat dari profitabilitas, sepertinya profitabilitasnya lebih tipis ya. Kita lihat NPM-nya itu di bawah 10 ya, di bawah 10 ya, ada 7, tertingginya 9. Kemudian ini secara rata-rata ya, jadi kira-kira ini di bawah 10 ya. Apakah MAPA unggul? Nah, ini ya. Apakah MAPA di atasnya atau di bawahnya? Harusnya di atasnya harusnya. Nah, benar ya. Saya belum lihat loh ini sebelumnya ya. Nah, ini ya. Kalau kita lihat dari tahun 2022 itu 13%. Ya, ini ada 9, ada 18 dan ada 555 beberapa tahun. Ini 2020 tipis banget ya. Jadi 2021 ini belum pulih dan ini tahun normalnya 13%. Artinya saya lihat dari pertumbuhan MAPA dan profitabilitasnya lebih baik dibandingkan dengan induknya yaitu MAPI ya. Jadi kalau kita lihat dari upside sekitar 88%, kemudian MAPI kita lihat berapa persen ya. Kita hitung lagi ini supaya kita bisa memilih dengan objektif, tidak berdasarkan feelingmologi ya. Karena penonton YEF harusnya sudah di level itu, bukan anak baru lagi ya. Itu sekitar 35% ya. Jadi menurut saya MAPA, kalau saya ya, menurut saya lebih menarik secara upside dan secara fundamental, mungkin karena ini terafiliasi jadi ya harusnya baik-baik aja atau tidak menjadi sebuah pemberat kalau misalkan MAPA lebih bagus ataupun MAPI yang lebih bagus. Jadi saya akan lihat lebih cenderung ke upside karena ya lagi-lagi kita selalu memprioritaskan upside karena kepentingan kita adalah mencari capital gain ya. Kalau dividen itu ya itu bonus lah, tapi capital gain itu adalah hal yang terpenting. Pertumbuhan modal kita adalah yang terpenting, yang utama ya, seperti itu. Oke, info sudah saya jawab tadi. Selamat malam Pak, BDMN sudah ya ini salah lagi tulisnya ya. Sudah punya di 2.700, rencana mau invest 1 tahun, teknikalnya gimana ya. Mohon maaf sekali lagi ya, bukan saya tidak respect atau bagaimana, saya minta dalam tulis komentar ngasih ide, dibaca dulu sekali lagi ya, diteliti dulu baru di enter, pelan-pelan aja ya, pelan-pelan aja dibaca, terutama juga untuk konsultasi ya. Konsultasi juga, misalkan konsultasinya itu panjang, itu bagus ya, clear informasinya ya, jangan sampai ada istilah-istilah yang salah ketik dan sebagainya. Mohon maaf ya, kita berbeda dengan yang di luar sana. Kita memang informasinya harus terukur dan pertanyaannya harus spesifik ya, tidak bisa asal-asalan di kita ya. Itu adalah standar kita ya, yang berbeda mungkin dengan level di luar sana.
BDMN sudah punya di 2.700, mau invest 1 tahun. Saya anggap seperti itu. Sekarang harga BDMN sudah di atas atau masih di bawah? Sudah di atas. Nah, sedangkan secara teknikal BDMN ini relatif berada di dalam tren turun dan sedang konsolidasi. Sehingga kemungkinan saya lihat untuk 1 tahun untuk uptrend kemungkinan kecil belum. Ya, kemungkinan kecil ya. Ini sementara ini dia akan menguji 3.400, itu adalah TP-nya ya. Kemudian bonusnya kalau bisa di 4.700. Jadi ya ini lebih kecenderung swing jangka menengah panjang ya. Karena ini monthly, sekali lagi ini chart monthly ya. Gitu. Oke. Apakah saham MDLN menarik? Apakah bisa untuk entry? Modern Land. Kita bersihkan dulu ya, yang sepertinya belum ya. Nih ya. Untuk swing sudah lewat. Sekarang ini yang sedang berjalan adalah swing turun, sehingga tidak menarik. Itu aja jawabannya ya. Sesuai dengan apa yang diminta. Ya. Oke, itu sudah saya jawab semua sesuai dengan permintaan, sesuai dengan apa yang tertulis di kolom komentar. Tidak ada kepentingan dari kami untuk membahas satu saham atau saham A, saham B, begini begitu, sesuai dengan permintaan Bapak Ibu. Jadi silahkan isi kembali di kolom komentar saham apa dan kenapa saham tersebut Anda pilih untuk dibahas. Tulislah yang jelas, jangan terburu-buru, diteliti lagi, dibaca lagi sebelum di-enter. Ya, itu saja. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan, atau ada kata-kata yang menyinggung. Itu tujuannya demi kebaikan, supaya yang ada di F-Talk ini juga berkualitas meskipun ini gratis. Itu saja. Selamat malam dan selamat beristirahat.